Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, komunitas saham BES. Apabila Anda memiliki saham untuk dianalisa atau dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik link yang ada di bawah, baik Instagram maupun Facebook kami. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis, yang juga merupakan hari terakhir dari perdagangan di minggu ini, tanggal 11 Februari 2021, yang disebabkan adanya libur hari raya Imlek pada Jumat esok hari. Hari ini IHSG, kalau kami katakan tadi di dalam market outlook tadi pagi, cenderung akan bergerak negatif. Nampaknya tidak terjadi karena IHSG ternyata mampu kuat bertahan. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG dibuka di 6.221,634, sempat turun ke zona merah di titik terendahnya di 6.194,010, lalu sempat naik ke titik tertingginya di 6.232,850, dan akhirnya IHSG ditutup dengan penguatan 20,693 poin atau 0,33% ke 6.222,521. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini sangat sedikit, yaitu 10,583 triliun, mengalami penurunan dari kemarin yang sudah sedikit sebenarnya 14 triliun. Kemudian kita bisa lihat hanya 244 saham yang menguat, sedangkan 215 saham tampak melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.354,984 triliun. Dan IHSG sendiri sudah menguat 2 hari berturut-turut. Kalau kita lihat hari ini investor asing tampak melakukan net foreign sale atau jual bersih sebesar 14,41 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka pemimpinnya adalah Astra International Indonesia atau ASII. Net foreign sale 105,5 miliar, total transaksinya 222,6 miliar. Sahamnya turun 50 poin atau 0,85% ke 5.850. Di posisi kedua ada Tebig, net foreign sale 64,4 miliar, sahamnya ditransaksikan 203,3 miliar, turun 100 poin atau 4,59%, dan sekaligus menjadi yang turun paling banyak di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing ke 2080. Kemudian di poin ke nomor 3 yaitu ada BBCA, net foreign sale 33,3 miliar, total transaksinya 254,7 miliar, sangat kecil transaksi BCA hari ini. Sahamnya turun 200 poin atau 0,58% ke 34.400. Berikutnya ada Ace Hardware atau Aegis, total transaksi 57,4 miliar. Net foreign sale 17,8 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 2,48% ke 1.570. Turunnya Aegis 2 hari berturut-turut ini disebabkan karena terdepaknya Aegis dari MSCI. Kemudian ICBP mengalami net foreign sale 16,1 miliar, total transaksi 38,2 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,28% ke 8.975. Sementara juara di net foreign buy tetap masih dipegang BBRI 3 hari berturut-turut. Net foreign buy 198,7 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 0,65% ke 4.680. Total transaksinya menciut jauh ke 422,9 miliar. 2 hari yang lalu BBRI tembus transaksinya di atas 2 triliun.
TLKM net foreign buy 38,5 miliar, total transaksi 254,9 miliar. Sahamnya tidak mengalami perubahan di 3.190. INDF atau Indo Food Sukses Makmur net foreign buy 13,7 miliar, total transaksi 56,8 miliar. Sahamnya naik 175 poin atau 2,86% ke 6.300. ITMG net foreign buy 8,8 miliar, total transaksi 32,2 miliar. Sahamnya naik 450 poin atau 3,6% ke 12.950, sekaligus yang menjadi pemimpin penguatan dari daftar saham yang di net foreign buy. Terakhir ada INKP, total transaksi 41,4 miliar, net foreign buy 8,8 miliar. Sahamnya naik 100 poin atau 0,71% ke 14.125. INKP juga menjadi saham yang kami rekomendasikan kemarin di dalam list saham rekomendasi. Kemudian kalau kita melihat kurs rupiah saat ini, rupiah diperdagangkan di 14.020 per 1 US dollarnya atau melemah 24 poin atau 0,17%. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia tetap di 1842,40 US dollar per troy ounce atau 830.468. Kemudian kalau kita memantau market Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang ternyata tidak dibuka, tetap di 29.562,930. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,45% atau 134,850 poin ke 30.173,570. Shanghai Composite Index juga tutup tetap harganya di 3.655,090. Straits Times Index Singapura mengalami pelemahan tipis 0,01% atau 0,36 poin ke 2.925,480. Indeks LQ45 sendiri tampak menguat lebih kecil daripada IHSG, di mana hanya terjadi penguatan 0,532 poin atau 0,06% ke 953,562. Kemudian kita beralih ke market Eropa yang sudah berjalan. FTSE 100 Index London tampak menguat tipis 0,18% atau 11,730 poin ke 6.537,150. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI saat ini menguat tipis 0,15% atau 21,730 poin ke 13.954,700. Kemudian kalau kita melihat Dow Jones Index Future tampak menguat 0,17% atau 54 poin ke 31.382. Sedangkan dolar indeks nampak mengalami penguatan setelah berhari-hari turun, menguat tipis 0,045 poin atau 0,05% ke 90.418. Lalu bagaimana kalau kita melihat market Indonesia atau IHSG untuk hari Senin? Kalau kita melihat hari Senin, di mana market Indonesia cenderung akan blind fly atau terbang buta karena hari Jumat di mana market lain masih buka, kita sudah tutup karena libur dan liburnya cukup panjang, Jumat, Sabtu, Minggu, dan banyak sekali yang bisa terjadi. Maka kami mereferensikan, karena IHSG juga sudah 2 hari berturut-turut dalam zona merah, kami mereferensikan IHSG 50% untuk hari Senin dengan kecenderungan sedikit ke arah zona merah untuk koreksi. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih dalam, bahwa IHSG tampak memang sudah berada di dalam keadaan sideways yang sangat tipis, karena IHSG sendiri sudah nampak cukup berat untuk naik dan cukup berat untuk turun ya. Dan rentang sideways bagi IHSG sendiri nampak cukup sempit ya, dari 6.090 mungkin ya sampai 6.200
80-an gitu ya. Jadi sementara IHSG akan berada di situ dulu, mungkin untuk beberapa waktu sambil melihat bagaimana keadaan market global dunia, terutama mengenai stimulus di Amerika dan juga tentang bagaimana keberhasilan vaksinasi COVID di seluruh dunia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, komunitas Saham Best. Sampai jumpa.